Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, izinkan saya untuk bertanya di halaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Kang, bagaimanakah kita mempertahankan diri jika ada musibah atau satu penganiayaan pada diri kita, atau membuat perjalanan ke satu tempat demi keselamatan diri kita dan keluarga. Bagaimanakah kita menggunakan ma'rifatullah tersebut? Adakah perlu kita membuat amalan dan sebagainya? Dan pertanyaan saya kedua, Kang, harap mohon izinkan. Adakah atau mustahilkah dengan berma'rifatullah ini kita bisa atau boleh sampai ke satu tempat yang kita tujui tanpa memakai kendaraan atau apa saja? Harap Kang dapat menjelaskannya jika ada kebenaran, dan jika pertanyaan saya tidaklah keterlaluan. Mohon maaf, Kang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Kang Gafir bin Ali Basa dari Malaysia. Jadi begini, Kang Mas, apapun yang kita kerjakan, apapun syariat yang kita kerjakan, hati tetap mengakui bahwa ini adalah kehendak dari Allah, perintah Allah. Jadi hati sudah tetap menyaksikan hidup ini Allah yang menguasakan badan untuk bertindak tanduk apapun itu. Pada intinya sama dengan waktu dulu ketika Anda belum mengenal Allah. Apapun yang Anda perbuat, apapun itu, akan tetapi dulu yang menjadi Tuhan adalah diri Anda, diri manusianya yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Akan tetapi saat ini pun dan kedepannya sama, tidak merubah apapun. Yang dirubah hanyalah kondisi hati. Kondisi hati ini loh yang dirubah, bukan merubah apa yang sudah dilakukan oleh badan. Yang dirubah hanya kondisi hati, pancarnya hati ini kepada uripe Allah, kepada hidupnya Allah, kepada hayatnya Allah, kepada kekuasaan Allah lah yang meliputi badan-badan ini bertindak tanduk apapun itu. Apapun yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diutus oleh Allah. Bila di hati kita yang nyata Allah, akan tetapi bila di hati kita yang nyata masih manusianya, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya, segala apapun tindakan badan-badan yang telah dilakukan oleh manusia
itulah fahsya wal mungkar. Karena di hatinya, kondisi hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, mensekutukan kehendak daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak daya upaya dan ikhtiar manusianya, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya selama ini. Maka dari itu, apapun yang tergerak di dalam hati, kerentek apapun, kehendak apapun yang ada di hati, tetap pancarkan, tetap pulangkan, tetap rojiunkan. Ini semua kehendak Allah, kehendak hidup. Jadi manusianya sudah tidak bisa bercerita lagi di dalam kehidupan ini, karena manusianya sudah fana, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah mati. Yang ada di dalam cerita kehidupan ini Allah, apapun ceritanya. Bila Anda memahami hayatullah, berarti cerita-cerita, baik itu kebahagiaan atau kemiskinan, anugerah atau bencana, semua kan itu Allah yang menceritakan kepada masing-masing diri hambanya bila kita menyadari kehidupan ini. Jadi apapun yang berlaku, kehendak di dalam hati manusianya, tetap pulangkan kepada hayatullah. Membela diri, hayatullah lah yang membela diri. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah,
tapi akulah yang memanah. Jadi pada intinya Muhammadnya leburkan, manusianya fanahkan, goibkan di hati kita. Apapun perjalanan-perjalanan badan ini berlaku. Untuk yang Kang Mas tanyakan, pergi ke sesuatu tanpa naik kendaraan, itu terserah hati Kang Mas. Yang terpenting di dalam hati tetap uripe Allah, hidup Allah yang berlaku. Jadi di sini yang dirubah adalah keadaan hatinya, agar selamat dari fahsya wal mungkarnya hati, agar selamat dari kemaksiatannya hati kepada Allah, agar hati tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusianya. Ini saja yang dirubah keadaan hati. Keadaan hati yang seperti inilah yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad keadaan hatinya seperti ini. Jadi di dalam sholatnya hatinya ya seperti ini. Selalu menyatakan wujud nyatanya Allah lah yang mempergerakkan badan-badannya. Akan tetapi kita selama ini ketika duduk manis di dalam syariat, kita hanya meniru, mencontoh keadaan-keadaan badaniah Nabi saja. Kita luput, kita lalai belajar bagaimana kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika beraktivitas, ketika sholat, ketika ibadah. Karena hati para nabi dan para rasul itu selalu mentauhidkan Allah ketimbang mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Mengesahkan hanya Allah ketimbang mengesahkan diri manusianya di hatinya. Sedang selama ini ketika kita masih duduk manis di dalam syariat saja, kita kan yang bertauhid di dalam hati kan hati kita sendiri, diri kita yang kita tauhidkan, diri kita yang kita esahkan. Karena Allah gaib, bagaimana mungkin kita bisa mengesahkan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Allah sedang Allah di dalam hati kita selama ini tiada, gaib. Nah, inilah yang membedakan keadaan-keadaan hati kita selama ini. Jadi laku-laku syariat itu tidak ada imbasnya. Imbasnya adalah laku ma'rifatnya. Di dalam keadaan hati yang wujud manusianya ataukah Allahnya. Jadi seluruhnya adalah syariatullah. Bila yang nyata, bila yang hidup di hati ini Allah. Jadi apapun pergerakan-pergerakan badan atau syariatullah itu sudah menjadi kekuasaan Allah sendiri. Sedang hamba, sedang manusia sudah tak ikut-ikut lagi jadi Tuhan. Sudah tak ikut-ikut lagi mentuhani syariat manusianya. Karena sudah rojiun kepada syariatullah. Coba lestarikan, langgengkan di dalam hati kita, di dalam pertapaan hati, wujudkanlah, nyatakanlah hidup ini Allah. Nanti Allah pasti akan membimbing kita semua ke jalan lurusnya. Di dalam keadaan apapun Allah pasti membimbing kita semua. Yang terpenting terapkan selalu, praktekkan selalu, aplikasikan selalu di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah, namanya sudah Allah, bukan nama manusia lagi hidup ini.
Karena hidup itu memang Allah. Sejak dahulu, sejak ketika cikal bakal badan dari tanah sampai menjadi bayi, itu hidupnya Allah. Maka dari itu, bayi-bayi itu kenapa disebut suci? Karena Allah menyebut sifatnya sendiri, yaitu yang maha suci. Maka dari itu, langgengkanlah keadaan hati yang seperti ini. Jadi nanti ketika bersyariat apapun, pasti yang terjadi adalah syariatullah. Tidak ada yang salah sedikit pun di dalamnya. Karena yang berawal sudah Allah. Manusianya sudah tak menjadi Allah lagi. Demikian Kang Mas Gafir dari Malaysia, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Masya Allah, Allahu Akbar. Cukup terang bagi saya, Kang, bagi penerangan yang cukup jelas bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah dan pada Kang karena memberi penjelasan dalam-dalamnya. Insya Allah akan saya pelajari semuanya apa yang Kang bagi nasihat pada diri saya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin, Kang. Syukur kehadaratillah. Kalau diizinkan lagi, Kang, saya ada pertanyaan lagi yang terakhir. Pertanyaanlah, jika Kang masih izinkan saya untuk bertanya, saya akan kemukakan, tapi saya tunggu dulu jawaban daripada Kang jika ada izinnya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Kang, karena mengizinkan saya membuat pertanyaan lagi di halaman ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, Kang, berbunyi macam ini. Pertanyaan saya adalah mengenai hal-hal datangnya kematian kita bagi orang-orang yang berma'rifatullah, bagi orang-orang yang sudah memahami bahwa diri kita ini adalah hanya pelaku, yang wujud hanyalah Allah semata-mata. Jadi pertanyaan saya, apabila sampainya ajal ataupun hari kematian ataupun sebelum datangnya kematian, adakah pemberitahuan dari Allah kepada kita ataupun terus menerus datangnya ajal kematian? Begitu, Kang. Ini pertanyaan saya soal kematian. Sama ada melalui beberapa hari kita akan mendapat tahu daripada Allah sendiri hari pemergian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Kang, itu saja pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, Kang. Saya tambahkan sedikit pertanyaan saya itu mengenai Allah, yakni apabila datangnya hari kematian kita bagi orang-orang ma'rifatullah, adakah diri batin atau nur Allah itu berubah ketika datangnya hari kematian? Insyaallah, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang makrifat itu akan mengetahui kapan ia akan mati? Kapan ia akan menemui ajalnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya di sini makrifat itu adalah Allah sendiri, bukan manusianya yang makrifat. Manusianya tidak punya makrifat. Jadi ketika manusia sudah kembali ke alam fitrahnya, kembali ke alam hakikat diri sejatinya, di alam kegoiban, ke alam ketiadaan, ke alam kematian, di hati ini yang ada hanya uripe Allah, hidup ini Allah. Detik-detik itulah manusia sudah mati. Kita sudah mati. Nah, maka dari itu orang-orang yang sudah bermakrifat kepada diri sejati manusianya, ia akan tahu kapan kematiannya. Meskipun ajal secara badan masih hidup, tapi ia sudah tahu kematiannya, kapan ia akan mati. Sebelum ajal menjemput pun dia sudah tahu kematiannya di dalam hatinya. Apalagi ketika ajal menjemput. Sebelum ajal menjemput pun manusia itu sudah mati secara husnul khotimah, mati secara rela dan ridho kembali kepada Allah. Inilah bedanya kematian orang-orang yang makrifat dan orang-orang yang belum bermakrifat. Jika manusia yang belum bermakrifat tidak tahu kapan ia akan mati. Namun bagi orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Tuhannya, maka saat ketika kewujudan diri manusianya sudah tak menjadi Tuhan di hatinya, itulah kematian bagi hamba-hambanya. Kembali rela dan ridho, menyatakan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Nah, ketika itulah matilah hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Husnul khotimah sudah diraih oleh hamba-hamba yang sudah mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Apapun yang dikerjakan, kelihatannya badan bertindak tanduk apapun, pasti endingnya husnul khotimah. Karena di dalam hidup ini bukan hidup manusianya. Yang berlaku atas tindak tanduknya badan ini adalah hayatullah yang beraf'al di dalamnya. Maka meskipun sebelum kematian badan datang, ketika manusia sudah mengenal Tuhannya, itu pun sudah mati bagi diri manusianya sendiri. Di dalam hatinya, meskipun kelihatan dari luar badan-badan ini masih hidup, tapi orang luar menyangka hidup yang ada di badan ini hidup manusianya, bukan hidup Tuhannya. Karena manusia lain menyangka bahwa yang hidup ini adalah hidup manusia. Maka dari itu, bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah, jika dirinya sudah mati, jika dirinya sudah gaib,
Jika dirinya sudah tiada di dalam keadamannya, maka tenggelamlah manusia itu di dalam hayatullah. Yang hidup hanya Allah. Memandang apapun di luar diri kita, yang ada hanya Allah. Meskipun ia melihat sosok-sosok manusia, meskipun ia melihat sosok-sosok hayawan, meskipun ia melihat sosok-sosok tumbuh-tumbuhan, akan tetapi sang makrifat tidak menyaksikan, sudah tidak bisa melihat kemakhlukannya. Karena yang ditembus oleh sang makrifat adalah hati dan hidupnya, bukan menembus hanya casingnya saja, bukan hanya menembus kulitnya saja. Bahkan sang makrifat bisa menembus siapa hidup yang ada di dalamnya, siapa hidup yang meliputi manusia, hayawan, dan tumbuhan itu. Maka yang ada hanya Allah. Kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, disitulah wajhullah, yakni hidup itu sendiri, yang melihat dan yang dilihat esa adanya. Jadi tidak ada bedanya. Disitulah kematian diri manusia kita. Kita akan memahami, kita akan mengerti bahwa diri kita sudah mati di dalamnya. Bagaimana mungkin kita menanyakan tentang kematian zahir nanti ketika akhir hidupnya? Saat ini pun mereka itu sudah hidup di akhirat, sudah hidup di surganya Allah. Maksudnya apa? Akhir perjalanan manusianya sudah berakhir menjadi akhirat, menjadi lillahi ta'ala. Jadi segala perbuatan diri manusianya sudah lillahi ta'ala, milik Allah. Manusianya sudah mati sebelum matinya. Jadi ketika datang ajal menjemput, ajal badan yang mati, hati sudah tidak ada bedanya ketika masih hidup badannya, kelihatannya. Bahkan hatinya sama. Karena yang ada sudah Allahnya ketimbang manusianya. Ketika ajal menjemput sudah tak ada masalah lagi. Karena hakikatnya ia sudah mati, yang hidup hanya Allah. Jadi ketika kita berpraktek melakukan aplikasi kezuhudan, ketika datang klik bahwa hidup ini Allah, itulah kematian diri manusia kita. Hanya kitalah yang tahu kapan kita mati. Maksudnya kitanya bukan kita manusia, kitanya Allah. Kami, kita, aku, itu bahasanya Allah sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang-orang syariat mengartikan wa nahnu ini, nahnunya malaikat. Padahal siapakah hidup yang ada di para malaikat itu? Siapakah hidup yang ada di dalam Israel itu? Itu kan juga Allah semua. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Nah, ketika di dalam praktek kezuhudan yang kita lakukan, ketika urat nadi sudah terputus, yakni pengakuan hidup diri manusianya sudah terputus, maka nyatalah yang lebih dekat dari diri manusia itu sendiri, yakni hayatullah. Ketika itulah kematian diri manusia kita. Manusia kita sudah gaib, sudah tiada, sebagaimana ketika kita dulu mentiadakan Allah dan menggaibkan Allah di hati kita. Yang ada hanya Allah.
Allah lah yang sangat nyata, senyata ketika kita dulu masih senyata ketika kita dulu masih belum mengenal Allah. Nyatanya seperti diri manusia kita di hati kita. Ketika Allah sudah menguasai singgasana hati setiap manusia. Alhamdulillah, beruntunglah kita semua bila sebelum ajal menjemput kita sudah mati dulu. Mati pengakuannya, mati kehidupan manusianya, mati kewujudan diri manusianya. Ketika ajal menjemput tinggal tinggal meneruskan saja. Maksudnya ya seperti ketika zuhud itu sudah tidak ada makhluknya, yang ada hanya Allah. Jadi ketika ajal menjemput matinya badan, ya sama saja dengan kematian ketika klik zuhudnya. Ketika klik bahwa hidup ini Allah, itu sudah mati secara husnul khotimah. Jadi sudah tidak ada azab siksa, azab pedihnya, azab sakaratul maut sudah tidak berlaku. Karena apa? Ketika menjelang kliknya hati bahwa hidup ini Allah, begitu sangat sulitnya. Jadi sakaratul mautnya sudah ditembus, sudah ditebus dengan rela dan ridho ketika masa-masa sulit untuk mengenal Allah, itulah sakaratul mautnya. Jadi bagi manusia yang belum mengenal Allah, yang saat hidupnya tidak mencari Tuhannya, ketika saat sakaratul maut, ia dicopot pelan-pelan keakuan dirinya, pengakuan hidupnya, pengakuan wujud dirinya, pengakuan hartanya, pengakuan anak istrinya dicopot pelan-pelan, sehingga sangatlah sakit azab itu. Seperti kambing dikuliti secara hidup-hidup 1000 kali sakitnya. Tujuannya pengelongkopan itu tujuannya hanya untuk pensucian kembali. Ketika badan sudah tak bernapas, maka sucilah kembali. Fitrah kembali, badan-badan ini kembali ke asalnya. Asal dari tanah, kembali ke tanah. Jadi proses dari jasad-jasad yang mati sampai berproses menjadi tanah, ya kita gaib, tidak ada. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apapun, gaib. Seperti halnya ketika Allah menghidupkan tanah hingga menjadi bayi yang suci. Sama dengan itu perjalanannya, kita tidak tahu apa-apa. Kita masih fitrah, maksudnya fitrah kemanusiaannya masih belum ada, tidak ada. Sama halnya kematian jasad. Jadi yang ada siksa, sengsara adanya di dunia ini. Ketika manusia merajai hati ini, ketika manusia masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, maka disitulah siksa-siksa neraka dan siksa-siksa kubur. Disiksa hati kita, disiksa di dalam kuburan-kuburan badan-badan ini, kuburan berjalan. Jadi ketika ada talqin di pemakaman, yang ditalqin ini yang mati di dalam kuburan yang berjalan ini. Mati hatinya, mati jiwanya akan Tuhannya. Ditalqin marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Nah, di situ penegasan, akuilah dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah. Ditalqin itu penegasannya begitu kepada orang-orang yang mengantar jenazah, bukan kepada mayatnya. Mayatnya sudah tak ada pengertiannya, mayatnya sudah tak ada perasaannya, mayatnya sudah tak ada pendengarannya. Bagaimana ia akan mendengarkan talqin dari Pak Mudin? Siapakah yang paling mendengar saat Pak Mudin mentalkin mayat itu? Ya manusia yang mentakziahi ke
area pemakaman itu yang ditalkin. Jiwa-jiwa yang mati akan Tuhannya itu yang ditalkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kematian, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, saat itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya kita kepada Allah. Hanya masing-masing diri kita lah yang tahu kematian diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa dipahami, khususnya untuk saya sendiri dan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.